Halo semua, kita ketemu lagi di Suara Intuisi ya. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan bermain pick a card kembali untuk kali ini ya. Untuk permainan ataupun ya bisa jadi juga untuk mengasah intuisi kamu di dalam memilih kartu. Jadi di sini nanti kamu silahkan mencoba memilih salah satu kartu yang sesuai dengan suara hati kamu, apa yang membuat kamu tertarik untuk memilih salah satunya. Bisa jadi itu adalah intuisi kamu yang menggerakkanmu untuk memilih ya. Oke, kalau biasanya saya membuat prediksi tentang seseorang yang kamu pikirkan, tapi kali ini saya akan membuat prediksi untuk dirimu sendiri. Dalam arti, di sini saya akan membuat satu bacaan apa yang harus kamu lakukan terkait koneksi ini. Oke? Apa yang harus kamu lakukan terkait koneksi ini? Apa tindakan kamu selanjutnya untuk koneksi ini? Jadi ini bisa jadi sebagai salah satu ya saran atau solusi untuk kamu yang mungkin saja bacaan hubunganmu yang nantinya terlihat di sini itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan, dan sekaligus nanti kamu akan mendapatkan sedikit masukan atau solusi ya dari hasil pilihan kartu kamu di sini. Oke, sudah mengerti ya. Jadi pick a card kali ini adalah apa yang harus kamu lakukan terhadap koneksi ini. Apa tindakanmu yang harus kamu lakukan terhadap koneksi kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan. Sudah mengerti ya? Oke, kita mulai saja. Seperti biasa saya menyediakan 4 kartu, dimulai dari kartu sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Mana yang sekiranya menarik perhatian ataupun menarik suara hati kamu, silakan dipilih. Kalau waktunya belum cukup, silakan di-pause saja dulu video ini. Sambil saya mengingatkan untuk kalian yang ingin dibaca secara personal, silakan saya bisa dihubungi melalui email dan juga WhatsApp ya. Alamat email dan nomor WhatsApp-nya silakan cek saja di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, sudah? Sudah ya? 1, 2, 3, dan 4. Kita akan mulai dari kartu nomor 1 atau kartu pertama. Oke, untuk yang memilih kartu pertama, kita lihat dulu ya, apa yang menjadi masalah di antara kamu dengan seseorang, koneksi kamu dengan seseorang di sini. Kalau saya melihat di sini bisa jadi ini tentang perselingkuhan. Ada masalah tentang perselingkuhan, entah kamu di sini yang menjadi orang ketiga atau hubunganmu yang dimasuki oleh orang lain ya. Mungkin kamu yang berselingkuh atau dia yang berselingkuh di sini. Jadi saya melihat memang ini tentang pilihan ya. Kalau saya melihat ini tentang pilihan yang harus dibuat karena situasi perselingkuhan yang ada, dan tampaknya ini belum selesai, atau mungkin di sini masih ada semacam beban ya. Ada sesuatu yang membebani kamu kalau kamu di sini yang merasa dicurangi ya. Mungkin kamu di sini sudah berkeluarga dan di sini pasanganmu membuat sebuah komitmen yang di luar dari hubungan kalian, ketidaksetiaan dia. Dia menghadirkan orang lain di dalam hubungan kalian, dan di sini tampaknya kamu terbeban karena mungkin ingin mengambil keputusan. Itu dia masalahnya, ya. Itu dia masalahnya. Saya melihat memang kamu lebih condong untuk bisa menjauhi masalah. Dalam arti kamu di sini sepertinya memang tidak mau berakhir dengan ribut-ribut seperti itu. Ya, kalau saya melihatnya seperti itu di kartu ini. Walaupun di sini memang ada hal-hal yang sebenarnya merugikan kamu.
Ada hal-hal merugikan kamu yang mana saya melihat ini berkaitan tentang kedatangan seseorang di dalam hubungan kalian. Mungkin kamu di sini yang menghadirkan pilihan lain ya, atau memang dia yang menghadirkan pilihan lain di sini. Ada seseorang yang membuat hubungan kamu ini bermasalah, yang mana itu membebani kamu. Kalau kamu di sini yang dicurangi oleh pasanganmu, kamu merasa tertekan dengan hubungan ini. Oke? Jadi dikondisikan ya. Kalau memang kamu menyadari kamu yang sudah berlaku curang, maka pasanganmu lah yang saat ini sedang tertekan. Jadi saya melihat memang di sini ada seseorang yang mencoba mencari keuntungan sendiri di dalam hubungan ini. Dalam arti dia hanya mau ya mendapatkan kesenangan untuk dirinya sendiri dengan ya itu tadi, menghadirkan pihak lain di dalam hubungan kalian. Ada situasi memang ini adalah sebuah masalah berkaitan dengan pihak ketiga. Entah kamu atau entah pasanganmu, sekali lagi ya, yang menghadirkan orang ketiga di sini. Jadi harus bisa dikondisikan, disesuaikan. Jadi kartu ini saya bacakan permasalahannya dulu dan kemudian saya akan mencoba memberikan solusi juga dari bacaan ini. Apa sarannya dari bacaan ini untuk kamu yang sedang mengalami situasi itu? Ya. Ya, kalau saya melihat memang sepertinya kamu, saya katakan tadi kamu nggak mau ada ribut-ribut begitu ya. Kamu lebih banyak menghindari konflik, walaupun sebenarnya ya kamu di sini yang dirugikan. Kamu sebenarnya ingin melepaskan hubungan ini, tapi di sisi lain saya melihat kamu ada ketergantungan dengan pasanganmu. Entah apa itu, dari sisi apa ya. Mungkin dia di sini masih ya, kalau ini di dalam keluarga, mungkin dia pasanganmu ini adalah seseorang yang menjadi sumber keuangan, seperti itu bisa jadi. Saya melihat memang di sini ada situasi yang tampaknya mengharuskan kamu untuk bisa, ya kalau saya katakan kamu harus bisa melakukan perbaikan diri. Dalam arti, kalau kamu tahu bahwa selama ini kamu terlalu bergantung dengan pasanganmu, saatnya kamu di sini membuat sebuah keputusan untuk diri kamu. Ya, dalam arti harus membuat perbaikan diri. Perbaikan dirimu apa? Ya, kamu tahu apa yang menjadi kekurangan kamu di sini. Kalau seandainya di sini kamu di bawah tekanan karena kamu bergantung keuangan dengan dia, seandainya seperti itu, ya kamu harus kerja keras. Kamu harus bisa mencoba mencari keuntungan atau penghasilan untuk diri kamu sendiri. Supaya apa? Supaya di sini kamu ya bisa memulai ya. Kamu berani begitu. Kamu harus berani untuk bisa dalam tanda kutip melawan dia. Karena dengan cara itulah nantinya dia akan ya bisa dikatakan dia akan takut juga kehilangan kamu. Kalaupun dia berani melepaskan kamu, ya kamu pun sudah tidak ada masalah. Jika kamu di sini berani untuk bisa memperbaiki diri kamu. Buktikan bahwa kamu bisa. Tunjukkan bahwa kamu itu bisa bisa membangun diri kamu. Nggak usah sampai sukses lah. Dalam arti kamu bisa mandiri. Seperti itu. Ya. Jadi kalau saya melihat di sini memang ada ketergantungan. Itu masalahnya. Sehingga walaupun disusupi oleh pihak ketiga, kamu ya diam aja. Kamu terbeban aja, kamu terima aja di sini. Oke? Jadi intinya menyelesaikannya memang nggak usah ribut-ribut. Itu juga yang tampaknya kamu mau, ya kan?
Kamu sepertinya menghindari konflik di sini, tapi energimu kamu ingin melepaskan. Makanya cara yang kartu ini berikan, ya, solusi yang tindakan yang harus kamu lakukan. Yang pertama, ya kamu harus punya prinsip atau pendirian dulu. Apa itu? Kamu harus berani. Kamu harus berani memperbaiki diri kamu, ya, dengan cara kamu harus berupaya, kerja keras, berupaya dalam hal, ya, mungkin kamu harus memang mencoba mencari bagaimana kamu bisa memiliki penghasilan sendiri di sini tampaknya. Nggak usah muluk-muluk mau menjadi seseorang yang langsung sukses. Ya, sesuatu yang bisa kamu hasilkan untuk diri kamu, ya. Karena kalau kamu bisa keluar dari itu, kalau kamu bisa, ya bisa dikatakan melakukan perbaikan diri kamu di sini, saya melihat memang pada akhirnya nanti ya, kamu bisa membuktikan kepada dia. Dan di situ nanti kembali kepada kamu saja. Kalau kamu memang tidak ingin ribut-ribut, tapi kamu ingin melepaskan, kamu sudah bisa plong melepaskan dia dengan kemandirian kamu di sini. Oke? Tapi kalaupun nantinya di sini ada energi juga bahwa bisa jadi ketika kamu bisa berubah, dalam arti kamu sudah bisa mandiri, kamu sudah ada satu perbaikan diri, pasanganmu yang nantinya akan pada akhirnya kembali bisa dikatakan terobsesi kepada kamu. Intinya perubahan sih sebenarnya, ya, perbaikan diri dan perubahan itu caranya, itu tindakan yang harus kamu lakukan. Kalau kamu tidak bisa merubah diri kamu, perbaikan dari diri kamu, ya kamu akan di situasi ini terus terjebak di situasi hubungan ya triparti di sini, ya. Kalau seandainya kamu sudah berpisah, ya nggak masalah. Ini yang saya lihat adalah situasi di mana kamu masih di satu komitmen, ya. Ini masih ada koneksi dengan dia yang bisa dikatakan menyakiti kamu dengan menghadirkan orang lain di dalam hubungan ini. Dan kamu sepertinya belum bisa berbuat apa-apa. Kamu mau mengambil keputusan, tapi di satu sisi kamu banyak hal yang kamu pikirkan. Jadi kamu di sini belum bisa mengambil sebuah keputusan. Kamu hanya menikmati situasi ini dalam tanda petik, menikmati dengan terbeban, dengan tekanan batinmu. Kira-kira seperti itu. Oke, kartunya di sini adalah peace. Oke, peace. Peace come from remembering that only love is real. Oke. Ini satu pesan bahwa kalau kamu bisa merubah diri kamu, ya, maka di sini akan ada situasi kalian akan bisa memperbaiki hubungan ini. Bisa jadi saya katakan tadi, dia akan kembali, justru akan berbalik terobsesi kepada kamu, bukan kepada orang lain. Oke? Kalau di situasi hubungan yang mungkin sudah berpisah ya, jadi kamu mungkin di sini masih terkoneksi dengan orang yang sudah tidak bersama dengan kamu dengan situasi yang seperti itu tadi, dan kamu berpisah. Saya melihat pada akhirnya, jika kamu memang sudah di situasi yang benar-benar settle gitu ya, sudah benar-benar bisa menjadi diri kamu sendiri, kamu bisa membuktikan diri kamu, pada akhirnya dia akan kembali atau akan melihat kamu lagi, berbalik kepada kamu. Oke? Jadi itu dia. Apa tindakan kamu terhadap koneksi ini untuk kartu pertama? Perbaiki diri, lakukan perubahan. Ya? Itu dia. Kita akan lanjut untuk kartu kedua. Oke, sekarang yang akan kita lihat untuk kamu yang memilih kartu kedua.
Kita akan lihat dulu ya untuk situasi apa yang menjadi masalah kamu terhadap koneksi kamu terhadap seseorang di sini, ya. Kalau saya melihat bahwa bisa saja hubungan kalian saat ini sudah bisa dikatakan gagal begitu, atau mungkin juga sudah berakhir ya, sudah di situasi mendekati kehancuran. Sepertinya karena ada energi di sini sudah saling mengabaikan barangkali, atau kamu yang merasa sudah diabaikan oleh seseorang yang terkoneksi dengan kamu di sini. Saya melihat memang sudah ada jarak di antara kalian. Ada jarak. Mungkin saja di sini kamu dan dia tadinya adalah satu pasangan yang berbahagia. Tapi tampaknya kalau saya melihat di sini jarak yang terjadi antara kamu dengan dia, sebagian dari kamu tampaknya dia saat ini sudah ya seperti apa ya? Mungkin dia sudah memiliki pasangan, dalam arti mungkin dia sudah berbahagia dengan keluarga baru begitu. Karena sebagian dari kamu di sini memang hubungannya mungkin sudah hancur, udah gagal, dan kamu diabaikan begitu saja. Dia sepertinya ada yang sudah sangat berbahagia dengan pasangannya yang lain. Dan ya, memang kalau saya melihat di sini dia seperti berani begitu ya. Berani menantang kamu, dalam arti ya mungkin kalian juga sempat di situasi yang cukup sengit ketika dia mungkin mengambil satu keputusan untuk bersama dengan yang lain. Dan dia berani melakukan itu terhadap kamu. Sehingga saya melihat energimu sebenarnya kamu ingin sekali bisa melakukan satu tindakan, mungkin kamu ingin melepaskan dia, tapi ada hal-hal yang masih sulit kamu hadapi di sini. Entah apa itu. Saya melihatnya mungkin saja masalah kamu di sini ya kamu terlalu bersabar ya. Kamu terlalu bisa dikatakan pasrah dengan keadaanmu. Atau karena di sini sebagian dari kamu ya ditinggalkan begitu saja sehingga hubungan kamu ini menggantung. Kamu mungkin seperti apa ya? Kalau saya bisa bayangkan kalau kamu ditinggalkan begitu saja, hubungan kamu menggantung, ya ada energi sebenarnya kamu merasa kesepian, merasa ditinggalkan begitu. Tapi kamu belum berani untuk benar-benar melepaskan saat ini. Oke? Masalahnya di sini kalau saya melihat ya untuk kartu kedua, masalahmu itu adalah kamu ditinggalkan begitu saja. Dan kamu belum benar-benar bisa melepaskan energi dia. Jadi, apa tindakan kamu dari kartu ini? Saran untuk kamu yang di situasi ini ya. Oke. Kalau saya melihat di sini, kalau kamu memang diabaikan, ditinggalkan dari dia, dan kamu di sini masih harus, kamu masih mencoba menunggu dia, ya, kamu masih sulit untuk melepaskan dia, karena mungkin ya kesulitan kamu masih mengingat kamu pernah berbahagia dengan dia, begitu, ya. Jadi apa di sini tindakanmu? Semesta melalui kartu ini mengatakan healing. Ini pesannya. Kamu harus bisa healing dulu. Kamu harus bisa benar-benar berserah kepada dia, kepada Yang Maha Kuasa. Ya. Karena dengan healing ini nantinya itu akan menghancurkan semua ego yang ada di dalam diri kamu. Kamu di sini bertahan, kamu mencoba untuk bisa menunggu dia, bahkan kamu pasrah itu karena ada ego. Ada ego kamu yang masih ya mengingat masa-masa bahagia kamu dengan dia di sini. Oke, kalau saya melihat
Kamu di sini benar-benar dituntut untuk bisa berserah. Berserah kepada Yang Maha Kuasa. Kamu harus bisa healing tentunya sehealing-healingnya gimana sih ya? Nggak cuma kadang-kadang orang kan ngomong, aku sudah healing kok Mbak. Healing itu tidak di perkataan, bukan diomongkan, tapi dirasakan bagaimana kita sudah benar-benar bisa berserah, itu dia. Karena nanti di sini ya, kamu akan bisa berpikir positif. Kamu akan lebih percaya diri kalau kamu sudah benar-benar melakukan itu. Ketika kamu sudah bisa benar-benar bisa dikatakan mencoba untuk mencari ketenangan diri kamu, ya. Kamu di sini sudah mendapatkan satu pencerahan, maka nantinya kamu akan bisa mengubah sudut pandang kamu sendiri. Yang selama ini mungkin kamu masih terfokus dengan dia, masih berharap menunggu dengan dia. Itu semua nanti akan berubah. Percaya dah, ya. Yang jelas di sini kamu harus bisa benar-benar membawa diri kamu untuk bisa menarik diri dulu dari semuanya deh. Coba kamu menarik diri dari semuanya, coba kamu lakukan meditasi, coba lakukan kontemplasi, ya. Itu dia yang harus kamu lakukan. Benar-benar menyerahkan diri kamu, surrender, ya. Mungkin apabila kamu di sini tidak biasa meditasi atau ya lebih banyak ibadah, lebih banyak mendekatkan diri kepada yang di atas, lebih banyak sholat, tahajud, begitu ya. Itu juga bisa menjadi cara di mana nanti kamu akan merasa damai dari sana. Oke. Kalau kamu sudah bisa melakukan itu, saya melihat kamu akan bisa memulai atau menatap masa depan kamu itu dengan lebih positif. Kamu di sini akan bisa merasakan kenyamanan emosional kamu. Kamu benar-benar bisa damai begitu. Perasaanmu akan bisa damai dan terlebih lagi di sini kamu akan bisa memulai hidup kamu yang baru. Saya melihat kamu nanti akan berbahagia ke depannya. Setelah kamu melewati ini, kamu akan berbahagia ke depannya, kamu bisa melepaskan dia, ya, kamu bisa melepaskan dia. Dan di sini saya juga melihat bahwa pada akhirnya kamu nanti akan bisa, ya, setelah kamu mendapat satu pencapaian, kamu sudah bisa benar-benar melepaskan energi dia, kamu akan mendapatkan satu pencapaian. Entah kamu di sini nanti akan sukses dengan karirmu atau dengan usaha atau dengan apapun ya, studi kamu, kehidupan kamu itu akan jauh lebih baik daripada sekarang. Dan di saat itu terjadi, nanti kamu akan bisa melihat secara realistis. Kamu sudah terbebas energinya dari dia, kamu sudah bisa melihat secara realistis apa yang kamu mau di dalam hidup kamu. Kamu tidak akan lagi, bisa dikatakan tidak akan lagi terfokus kepada dia. Ya, saya melihatnya nanti kamu akan lebih, ya kalau dikatakan saat ini kamu masih mencoba menunggu, kamu masih mencoba bersabar, ya, masih digantung perasaanmu, nanti pada akhirnya kamu akan berhenti sendiri. Berhenti sendiri untuk bertahan atau menunggu dia. Kuncinya hanya satu di sini, memang kamu harus healing. Energimu bagus di sini. Kalau kamu bisa melewati situasi ini, ya, nantinya saya melihat di sini kartu The Sun, ya, kartu The Sun itu bagus sekali, positif. Kamu akan mendapatkan apapun yang ingin kamu capai. Kamu lebih percaya diri, kamu akan lebih sukses. Bahkan saya melihat kamu akan lebih bahagia daripada sekarang. Mungkin
kamu akan berbahagia dengan seseorang di sebuah pernikahan lain ya. Kalau kamu di sini sudah menikah dengan orang ini, kamu sepertinya bisa saja akan berbahagia di satu komitmen yang lain nantinya. Atau saya juga bisa melihat ketika kamu sudah healing, ketika kamu sudah melepaskan dia, energinya sudah nggak ada di kamu, kamu sudah terbebas dari dia. Di saat itulah dia ingin kembali datang kepada kamu. Saya melihatnya seperti itu. Jadi, apa yang menjadi masalah kamu saat ini? Kalau yang memilih kartu kedua, saya melihat saat ini kamu sedang seperti bimbang. Mungkin kamu memang sudah tidak bersama dengan dia, tapi perasaanmu itu masih ada atau masih memiliki energi terkait tentang dia. Karena mungkin kamu ditinggalkan begitu saja, diabaikan ya. Kamu seperti digantung lah istilahnya, karena ada the hangman. Dan kamu mencoba bersabar, menunggu, mengharapkan. Kamu masih mengharapkan bahwa dia akan kembali. Oke, dia sepertinya memang akan kembali, tapi kalau kamu belum healing, dia tidak akan kembali di sini. Kalau kamu belum bisa benar-benar melepaskan semua energi tentang kamu dan dia di sini, energi dia terutama dari perasaan kamu, dari diri kamu, dia tidak akan kembali. Saya melihatnya justru ketika kamu sudah bisa siap ya dengan hidup kamu yang baru, kamu sudah berpikir positif, sudah siap menyongsong hidup kamu yang baru, dia datang. Dia kembali ingin bersama dengan kamu di saat itu. Oke? Tapi ingat, jangan ditunggu. Kalau kamu merasa kamu sedang healing, dalam arti oke, saya mau healing supaya dia nanti kembali. Nggak bakal ya. Mengalir saja, jalani saja. Karena energi itu ya berjalan. Kamu kalau nunggu dia sampai kapanpun, kalau semesta belum memberikan waktunya, itu tidak akan terjadi. Apalagi kalau energimu masih nyantol ke dia, itu tidak akan terjadi. Oke? Jadi belajar melepaskan segala sesuatu yang berkaitan tentang dia. Caranya bagaimana? Healing. Jadi tindakan apa yang harus kamu lakukan terhadap koneksi ini? Coba healing. Coba untuk bisa mendamaikan diri kamu sendiri, menenangkan diri kamu, mencoba untuk bisa tahu apa yang menjadi keinginan kamu sejujurnya ya, dalam arti ya tujuan hidup kamu itu selanjutnya apa. Nanti dari sana berturut-turut akan tahu. Kalau kamu sudah benar-benar bisa berserah, kamu akan tahu tujuan hidup kamu sebenarnya apa. Kamu akan tahu pelajaran dari koneksi ini apa. Dan setelah itu kamu nanti akan bisa melepas semuanya. Dan kamu akan menjadi orang yang baru. Ya, orang yang baru di sini. Oke, jadi kalau saya melihat di sini kartu kedua, courage. Ini tentang be courageous and stand up for your belief. Tuh, jelas banget. Harus berani dan harus bisa percaya tentang sesuatu akan terjadi ya di masa depanmu nanti. Tentunya dengan cara kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak bisa melakukan healing terhadap diri kamu sendiri, mungkin kamu bisa minta bantuan dari orang-orang yang bisa memandu kamu. Misalnya kamu mungkin bisa ikut yoga, seperti itu. Biasa di yoga juga kita diajarkan untuk meditasi ya. Atau apapun itu. Mungkin kamu bisa mengikuti semacam seperti perenungan barangkali di mana saja, mungkin di tempat-tempat keagamaan masing-masing ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk yang kedua.
permasalahanmu dan tindakan apa yang kamu lakukan terhadap koneksi ini sudah terjawab dari kartu-kartu yang terbuka. Kita lanjut ya untuk kartu ketiga. Oke, dan yang memilih kartu ketiga untuk pick a card kali ini, kita akan lihat. Sebelum kita melihat apa tindakanmu terhadap koneksi ini, ya, kita akan lihat dulu permasalahan dalam hubungan ataupun koneksi kalian yang memilih kartu ketiga. Sebentar. Yang memilih kartu ketiga, apa yang kamu jalani, koneksi kamu dengan seseorang ini adalah satu hubungan karma. Ya. Dimana di sini dari situasi ini, hubungan yang kalian jalani ini, itu adalah sebuah, bisa dikatakan takdir kamu, karma kamu di sini. Kamu akan mendapatkan pembelajaran dari hubungan ini, walaupun sebenarnya memang membuat kamu sangat tertekan. Ini sebuah hubungan yang ya bisa dikatakan untuk bisa membersihkan kamu ya. Sepertinya ini memang satu hubungan yang membawa kamu atau membuat kamu harus bisa membersihkan diri dari situasi yang kamu jalani bersama seseorang. Kamu harus bisa belajar dari hubungan yang kamu jalani bersama dengan dia, apapun itu, yang tampaknya selama ini mungkin kamu tidak dewasa dalam menjalani hubungan ini, dan di sini kamu didewasakan. Kamu belajar untuk didewasakan. Oke, saya melihat memang ada beban yang harus kamu tanggung di sini. Ada situasi kamu sangat berjuang melewati hubungan ini. Saya tidak tahu seperti apa situasi yang kalian hadapi. Yang jelas di sini tampaknya sangat membuat kamu terbeban, membuat kamu lelah, ya. Dan kamu di sini sebenarnya ada energi ingin menolak. Ada situasi yang sangat menguras emosi kamu di dalam menjalani hubungan ini bersama seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Saya melihat bahwa selain menguras emosi, bisa jadi di sini kamu juga dihadapkan dengan pertengkaran, dihadapkan dengan perselisihan, hal-hal yang terus berlawanan antara kamu dengan dia, ya. Situasinya memang sangat-sangat konflik di sini. Yang kamu jalani bersama dengan seseorang. Hal itu membuat kamu benar-benar merasa bukan stres saja, mungkin membuat kamu depresi juga. Kamu sepertinya benar-benar tertekan, benar-benar depresi, membuat kamu merasa, ya kalau dikatakan mungkin kamu di sini di situasi yang buruk dalam menjalani hubungan ini, koneksi ini. Ya? Oke. Tapi di sini semesta mengatakan masih ada sebuah harapan. Masih ada sebuah harapan di sini untuk koneksi kalian. Karena ada satu kartu bagus, The Star. Saya melihatnya begini. Kalian yang sedang menjalani hubungan karma ini, ya, hubungan ini tampaknya sepertinya adalah satu karma buruk, ya, satu situasi karma buruk yang harus kamu jalani, pembayaran karmamu. Jadi isinya itu tentang itu tadi, pertengkaran, perselisihan, ribut, mungkin juga sampai ada kekerasan, semacam itu. Itu yang harus memang kamu dapatkan ya, pembayaranmu itu memang harus kamu lalui saat ini. Sehingga dengan cara itu nantinya kamu akan lebih bisa tahu
Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari semua ini? Memang di sini sepertinya ada satu, bisa dikatakan kamu mengalami satu situasi yang sangat-sangat merugikan kamu. Keinginan kamu di sini, ya mungkin kamu di sini terbeban bagaimana caranya keluar dari hubungan ini, ya. Bagaimana caranya untuk melepaskan energi ini? Kalau saya melihat sebagian dari kamu memang saat ini belum apa ya, yang memilih kartu ketiga di sini ya belum berpisah dengan orang yang kamu pikirkan. Atau jikapun sudah berpisah, barangkali saja kamu belum benar-benar bisa melepas energi dia. Tapi sebagian besar saya melihat di sini kamu belum berpisah, kamu sedang menjalani hubungan ini. Atau kamu pernah menjalani hubungan ini dan kamu belum bisa melepaskan. Masih ada trauma di dalam dirimu tentang koneksi yang pernah membuat kamu sangat terbeban ini, membuat kamu sangat depresi, ya. Kalau kamu di sini memang masih di situasi relationship dengan seseorang, masih bersama dengan seseorang, menjalani hubungan ini, memang kamu ingin menolak, kamu ingin melawan di sini. Saya melihatnya untuk kamu pun yang tidak bersama dengan seseorang lagi, trauma masa lalu dengan seseorang yang pernah kamu alami di situasi ini belum bisa lepas dari bayang-bayangmu, dari dalam pikiranmu. Oke, apa tindakanmu jika seperti ini, koneksi ini yang kamu jalani? Semesta berkata, ini adalah takdirmu, ya. Ini adalah takdirmu, di mana di sini adalah sesuatu yang memberikan kesempatan kamu untuk bisa melakukan perubahan. Dalam arti ini memang merupakan putaran roda kehidupanmu yang harus kamu jalani. Jadi yang jelas di sini kamu akan dibuat menjadi lebih bersih ya jiwamu. Kamu akan ya bisa dikatakan dibuat lebih sehat dalam tanda kutip. Energi kamu akan lebih bersih. Dampak dari situasi ini. Setelah kamu bisa melewatinya, dalam arti di sini bagaimana cara melewatinya? Selain kamu harus terus mencoba untuk belajar dari situasi hubungan kamu ini, ya kamu juga harus bisa mulai berkompromi. Karena ini adalah karma. Apalagi jika kamu masih di situasi ini ya, kamu harus bisa berkompromi. Dalam arti ya, memang keinginanmu ingin melawan, ingin menolak situasi ini, tapi ya memang ini yang harus kamu jalani. Kamu harus bisa berkorban dalam hati. Dalam arti ya, kamu harus bisa berkorban dan coba belajar untuk menguatkan hati kamu. Kuatkan hati kamu bahwa ini tidak akan selamanya, ya. Ada waktunya kamu akan juga bisa menikmati masa-masa atau kesempatan-kesempatan yang baik begitu. Kadang-kadang tidak selamanya seperti ini kan. Kamu akan ada satu peluang di mana ya kamu mungkin masih bisa berkompromi, masih bisa bekerja sama dengan pasanganmu di sini. Kalau kamu masih di dalam satu relationship loh ya. Yang pasti memang butuh semacam kerja keras kamu untuk menjalani hubungan ini. Dan bagaimana cara kamu keluar dari krisis ini? Kamu harus percaya diri dan bisa berani untuk bertahan.
Jadi semesta di sini mengatakan kamu harus berani untuk bertahan. Bertahan dalam arti ya itu tadi, kembali lagi, ini memang harus kamu terima ya. Namanya karma itu ya memang harus dijalani. Kita nggak bisa menolak karma, karena itulah yang menjadi takdir kita. Takdir tidak bisa dilawan. Kalau nasib masih bisa diubah, takdir tidak bisa dilawan. Oke? Dan saya melihat di sini kartu The Star ini masih ada satu harapan, dalam arti di sini masih ada satu kesempatan untuk kamu bisa menjalani hubungan ini, asalkan kamu mau ya dalam arti kamu mau membuka wawasan kamu. Kamu harus bisa apa ya, kalau bisa dikatakan kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri, membuka wawasan kamu bahwa ya ini memang menjadi apa ya, perjalanan hidup kamu begitu. Mungkin kamu bisa mencari tahu tentang pembayaran karma itu seperti apa, apalagi terkait tentang hubungan karma buruk ya terutama ya. Ya, karma itu kan ada karma baik dan karma buruk. Tampaknya kalau saya membaca dari kartu ini, kamu melewati situasi karma buruk. Jika kamu menghadapi situasi yang benar-benar membuat kamu terbeban, pesan semesta di sini coba komunikasikan. Coba berbicara kepada pasanganmu. Ya. Mencoba untuk berkompromi dengan dia. Kalau memang kamu merasa ada beban yang membuat kamu sangat-sangat membuat kamu sangat-sangat tertekan seperti itu, apapun itu masalahnya, coba bicarakan dengan pasanganmu. Dan ini memang situasi yang gak enak ya untuk kamu yang memilih kartu ketiga. Situasi ini adalah situasi di mana kamu mengalami fase-fase buruk di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu sampai bisa lepas dari ini, itu akan tetap membuat sebuah trauma di dalam diri kamu. Karena yang namanya karma itu dia tidak akan bisa lepas begitu saja. Mungkin kamu akan terlepas dari orangnya, tapi traumanya itu masih akan tetap ada. Dan nanti akan berlanjut lagi mungkin dengan orang yang berbeda. Oke? Jadi kalau apa tindakan kamu di sini? Kalau yang saya lihat, memang kamu diminta untuk bisa bertahan. Kamu harus bisa berkompromi, berdamai dengan keadaanmu ini. Ya, kamu diminta untuk bisa ya mengkomunikasikan apapun itu yang menjadi beban kamu ke pasangan kamu. Memang sulit di sini. Tapi ya harus berupaya, harus kerja keras, harus berkorban intinya. Harus ada yang mau kamu korbankan, pengorbanan kamu di sini. Mungkin kalau selama ini pasanganmu terlalu keras seandainya kepada kamu ya. Ketika kamu mengalami satu masa-masa, kan gak selamanya seperti ini. Ada situasi saat-saat dimana kamu mungkin masih ada lebih tenang, lebih damai begitu. Ya di saat itulah kamu mulai bisa berbicara ke dia apa yang menjadi beban kamu, seperti itu. Karena di sini sebenarnya masih ada satu harapan dalam arti kamu masih akan bisa menjalani hubungan ini. Sesulit apapun, seburuk apapun situasinya. Ya. Oke? Dan kartu ketiga ini, lihat. Patient ya. Ini tentang bersabar. Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. Ya,
kamu harus tetap bisa merawat hubungan ini dengan kesabaranmu. Dalam arti ya, sekali lagi saya katakan, kalian harus bisa berkompromi dengan keadaan. Kalau kamu yang sudah berpisah ya, kamu harus bisa bersabar untuk merasakan trauma-trauma kamu ya di sini. Dan saya yakin kalau kamu memang bisa keluar dari situasi seperti ini, traumamu itu belum bisa hilang, atau mungkin kamu merasa sudah tidak kamu rasakan lagi begitu ya. Kamu akan mendapatkan seperti ini lagi. Kamu akan merasakan seperti ini lagi mungkin dengan orang yang berbeda. Seandainya kamu terlepas dari satu komitmen dan kamu mencoba untuk komitmen yang lain, jika karmamu memang belum selesai, itu akan berlanjut. Oke, jadi untuk yang memilih kartu ketiga, sekali lagi bersabar ya, pesannya bersabar, berkompromi dengan keadaan, dan juga coba untuk bisa menyelesaikan apapun krisis yang kamu hadapi dengan dia di saat-saat yang memungkinkan, komunikasikan dengan dia seperti itu. Itu tindakan yang harus kamu lakukan, terutama di dalam koneksi yang seperti ini. Karena nggak ada cara lain di sini. Saya melihatnya memang di sini ada situasi, kamu tidak hanya di situasi yang kondisi yang gak enak aja kok. Ada saat-saatnya kamu ada sukacita bersama pasanganmu, ada semacam ya situasi yang lebih menyenangkan. Tidak selamanya seperti ini. Dan pada saat itulah semesta mengingatkan, coba berbicara dengan dia, ya, mempelajari situasi, melihat kesempatan di mana kamu bisa mengkompromikan hubunganmu dengan dia agar menjadi lebih baik. Oke? Kira-kira seperti itu yang memilih kartu ketiga. Mudah-mudahan pesan ini, saran ini bisa kamu jadikan sebagai masukan ya. Kalau memang ini adalah koneksi yang sedang kamu jalani. Tindakan apa yang harus kamu lakukan dari kartu ini, seperti itu bacaannya untuk yang memilih kartu ketiga. Kita lanjutkan untuk kartu terakhir, kartu keempat. Ya, kita sudah di kartu terakhir untuk pick a card kali ini. Untuk kartu keempat, apa tindakanmu untuk koneksi ini? Ya, menurut pesan dari semesta. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu. Apa sih masalah kamu dengan orang yang kamu pikirkan di sini sebelumnya? Kalau saya melihat yang menjadi masalah di dalam koneksimu dengan seseorang di sini, mungkin saja dia tiba-tiba meninggalkan kamu, ya. Mungkin dia tiba-tiba berubah, meninggalkan kamu, atau dia pergi begitu saja meninggalkan kamu. Kalau saya melihat apa yang dia lakukan ini sepertinya tidak kamu duga ya, karena memang situasinya di sini dia bertindak tanpa kamu sangka-sangka. Apa yang membuat dia berubah di sini? Karena dia sepertinya sedang mengejar satu pencapaian lain. Dia sedang mengejar satu rencana dia yang lain pada waktu itu. Entah mungkin di sini dia mengejar seseorang yang lain, atau mungkin dia ya mengejar karir, jadi dia tiba-tiba pergi meninggalkan kamu begitu saja. Yang jelas dia mengejar satu apa bisa dikatakan satu target dia yang lain daripada kamu. Jadi kalau saya melihat ini bisa jadi dia tiba-tiba berubah untuk bisa mendapatkan orang lain, seperti itu. Ada perubahan yang sangat cepat terjadi dalam koneksi kamu yang membuat kamu pada akhirnya merasa kecewa, pada akhirnya kamu merasa sedih ya. Karena ya kamu merasa ditinggalkan begitu saja. Kamu seperti
kehilangan dia. Ya. Di saat dia pergi meninggalkanmu secara tiba-tiba, di sini ada situasi yang sangat, ya menurut kamu sesuatu yang sangat tidak bahagia mengakhiri hubungan kalian. Oke, mungkin kalian pernah bersama dalam satu keluarga, ya, sebagian dari kamu, atau mungkin di sini memang kalian ya pernah memiliki satu apa ya? Kalau saya lihat sebenarnya kamu mungkin berdua dulu memiliki satu kemauan untuk berkeluarga, bisa jadi menikah seperti itu, tapi hal itu pada akhirnya tidak terjadi karena perubahan sikap atau perubahan dari dia. Bukan perubahan sikap aja sih. Di sini dia langsung benar-benar meninggalin kamu gitu aja kalau saya melihatnya. Ya. Saya merasakan bahwa memang di sini mengapa dia pergi, karena memang dia sudah lama memfokuskan untuk tujuan dia yang lain. Jadi kamu mungkin tidak menyadari itu ketika terkoneksi dengan dia, kamu nggak nyadar. Kalau sebenarnya dia pada waktu itu fokusnya itu bukan ke kamu. Dia fokusnya untuk tujuan hidup dia yang lain. Entah mungkin dia di sini fokus tentang komitmen dia dengan orang lain atau apapun itu, ya. Apapun itu yang dia kejar, yang dia yang dia inginkan, sangat dia inginkan. Saya melihat kamu di sini mencoba bersabar ketika dia sudah pergi begitu saja. Kau mencoba bersabar dan mungkin kamu juga berusaha meyakinkan diri kamu bahwa ada energi mungkin kamu di sini pada saat itu bisa dikatakan kamu mencoba tabah begitu ya. Harus tabah, harus sabar, harus kuat. Ketika dia meninggalkanmu begitu saja. Secara mungkin tidak ada babi bu langsung menghilangkan koneksi ya, memutuskan komunikasi barangkali, apapun itu langsung dia blok kamu, bisa jadi. Itu yang menjadi masalah kalian. Ada pencapaian atau target dia yang lain di sini, fokusnya yang lain, tujuannya yang lain. Entah di sini dia mengejar. Kalau saya melihat hanya mengejar karir atau apapun itu ya, tampaknya tidak sampai separah ini. Tapi ini saya melihat dia mengejar orang lain. Fokusnya di sini dia mengejar seseorang yang lain. Mungkin dia di sini menikah dengan orang yang lain. Itu pencapaian dia, sehingga dia begitu saja secara tiba-tiba pergi meninggalkan kamu yang memilih kartu keempat. Oke, kamu masih mencoba tabah saat ini, mencoba bersabar. Mungkin kamu juga masih bertanya-tanya kenapa dia meninggalkan aku. Ya karena dia menikah. Dia menikah dengan orang yang lain di sini. Gak usah bertanya-tanya kenapa. Ya, sekarang kamu berpikir apa tindakan kamu selanjutnya. Kalau saat ini kamu masih memikirkan dia, terkoneksi dengan dia, apa yang harus kamu lakukan di sini? Kalau dia bisa berubah, kamu juga harus bisa berubah. Jangan seperti kamu yang dulu, seperti itu, ya. Kalau dia bisa berubah, kamu juga harus bisa berubah. Mulai hidup kamu sekarang. Itu yang diberikan oleh semesta sebagai saran tindakan kamu. Apa perubahan kamu? Move on. Move on dari dia. Ya. Move onmu jangan hanya move on. Kalau bisa, kamu move on sampai nantinya dia akan mengaku bahwa dia salah. Dalam arti di sini ya, kamu harus bisa menyadari bahwa selama ini kamu tuh sudah mengutamakan yang sia-sia. Saya kok jadi kayak gregetan ya. Kamu selama ini sudah mengutamakan yang sia-sia. Mengutamakan dia. Ingat itu, kamu disia-siakan.
Kamu mengutamakan dia sementara dia menyia-nyiakan kamu. Ingat ya, itu prinsip yang harus kamu ingat. Kamu harus memegang satu prinsip bahwa kamu sudah disia-siakan, sementara kamu dulu ada kemauan dan ada keinginan kuat untuk bersama dengan dia, dan tiba-tiba kamu dihempaskan begitu saja. Sekarang kamu move on. Tindakan yang harus kamu lakukan, kamu harus berubah, kamu harus move on sampai pada suatu saat nanti dia akan mengaku bahwa dia itu salah, bukan kamu, dia yang salah. Bagaimana caranya? Ya, kalau kamu saat ini mungkin sudah bekerja atau mungkin kamu sudah menjalankan sebuah usaha, di sini semesta mengatakan ya lebih baik kamu melihat itu, melihat masa depan kamu tentang apa yang saat ini kamu kerjakan, ya. Jadi kamu di sini lebih fokus kepada pekerjaan kamu. Itu satu tindakan yang lebih tepat saat ini. Oke? Kamu lebih baik ya lebih kepada mengutamakan apa yang sedang kamu kerjakan, apa yang sedang kamu fokuskan saat ini, entah usaha ataupun pekerjaan kamu, studi kamu, seperti itu. Tujuan kamu di sini yang baru adalah kamu harus bisa mewujudkan apa yang bisa menjadi kestabilan hidup kamu. Dalam arti kalau kamu sedang menjalani usaha, nantinya di sini kalau kamu memang bisa fokus ke dalam usaha kamu akan mendapatkan satu usaha yang menguntungkan. Semesta melihat seperti itu, ya. Dalam karir pun kamu akan mendapatkan satu peningkatan. Ada satu kestabilan di sini. Itu yang semesta janjikan dari kartu yang ada di sini. Tapi kalau mungkin kamu belum memiliki pekerjaan, ya. Saat ini waktunya kamu untuk istirahat dulu. Kamu memang saat ini untuk beristirahat, yang mana nantinya di sini kamu ada saatnya kamu akan mendapatkan pekerjaan. Kalau di sini ada satu kartu yang mengarah ke sana, kamu harus bersabar, tetapi kamu juga harus berproses. Dalam arti nggak gitu aja kan pekerjaan datang. Ya, kamu harus berupaya juga. Akan ada satu peluang, entah itu pekerjaan atau mungkin kamu di sini bisa membuka satu usaha baru. Yang jelas di sini kamu harus bisa tekun berproses untuk mengejar apa yang menjadi tujuan kamu ke depan. Ingat, itu untuk membalas apa yang dia lakukan. Ingat, kamu pernah mengutamakan dia dan dia menyia-nyiakan kamu. Itu prinsip yang harus ada di otak kamu, ya. Sekarang kamu harus punya tujuan baru di dalam hidup kamu. Tujuannya apa? Yaitu tadi, kamu harus fokuskan diri kamu untuk pekerjaan, studi ataupun usaha yang kamu jalani. Yakin bahwa di sini nanti akan ada sebuah hasil yang tentunya akan menambah satu kekuatan kamu, ya, untuk bisa menunjukkan kepada dia. Sekali lagi, intinya tindakan yang harus kamu lakukan di sini yaitu move on. Move onmu di sini dengan cara yang elegan, ya. Jangan kamu move on dengan lebih memperburuk diri. Tapi di sini kamu harus lebih membangun diri kamu, dalam arti kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu itu adalah lawan yang berbahaya buat dia, ya. Fokus ke pekerjaanmu, fokus ke dalam usaha kamu, fokus dalam kehidupan kamu. Karena ada janji semesta kamu bakal bisa meraih keuntungan dari apa yang kamu upayakan, apa yang kamu tekuni. Kalau kamu memang sedang berusaha mencari pekerjaan, nanti akan ada saatnya kamu akan mendapatkan itu, ya. Kalau saat ini belum, saat ini semesta mengingatkan kamu atau memberikan waktu kamu untuk beristirahat sambil kamu mungkin menambah keterampilan atau kamu ya melakukan dulu pekerjaan-pekerjaan yang
mungkin tidak seberapa ya, atau kamu di sini melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kamu. Fokuskan itu untuk diri kamu, karena kamu akan mendapatkan satu kekuatan dari apa yang kamu upayakan ini nantinya. Oke? Tahu tidak hal lain yang saya lihat di kartu ini, kartu keempat. Ketika kamu sudah mulai berubah, ya, ketika kamu sudah move on, saya melihat bahwa nantinya ada satu upaya dari dia kepada kamu. Ada saatnya dia akan merindukan kamu. Ada saatnya dia akan mengingat kamu, dan ada saatnya dia akan sadar bahwa selama ini dia sudah menyia-nyiakan kamu. Tapi saat dia menyadari itu sudah terlambat. Dia sangat mengharapkan kamu lagi nantinya. Mengharapkan kamu untuk bisa kembali membawa kamu ke dalam satu, ya bisa dikatakan mungkin dia akan mencoba menawarkan untuk menikahi kamu lagi. Ya, karena kamu di sini tampaknya kemarin-kemarin pernah ada rencana untuk berkeluarga, saya lihat. Mungkin kamu sudah membuat satu planning, mau menikah dan sebagainya, tiba-tiba dia langsung hilang gitu aja, ya. Meninggalkanmu begitu aja. Nah, ketika dia datang, nanti dia mengingatkan lagi rencana-rencana kalian. Mengajak kamu mungkin untuk menjalankan lagi rencana-rencana kamu dulu. Sementara di sini situasi kamu sudah stabil dengan kehidupan kamu. Dia akan berupaya untuk bisa mendapatkan kamu di sini. Oke? Dan kalau ke depannya nanti seperti apa keputusan kamu, itu nanti cerita lain ya. Tapi yang jelas di sini kita kembali ke tema apa tindakan kamu terhadap koneksi ini. Yang jelas kalau kamu masih mencoba bersabar, kalau kamu masih mencoba mengharapkan dia, semesta berkata move on. Berubah. Jangan di situasi yang seperti ini, yang saat ini sedang kamu rasakan. Berharap, menunggu, bersabar. Dia nggak akan datang. Ya. Jadi sekali lagi move on dengan satu perubahan yang nantinya membuat dia mengakui bahwa dia itu salah. Bahwa dia itu salah. Saya terlalu bersemangat di sini. Jadi buat kamu yang memilih kartu terakhir, kalau dikatakan apa tindakan kamu terhadap koneksi ini, jelas ya. Kamu diminta untuk move on dan fokus kepada apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu tekuni saat ini dan ke depannya nanti. Karena itu yang jadi kekuatan kamu. Kekuatan kamu untuk menghadapi dia lagi nanti pasti, ya. Oke? Ini kartunya. Kartu passion. Oh, kartunya pas banget. Trust and follow your renew passion in your love life and career. Tuh. Jadi percaya dan ikuti ya tentang pembaharuanmu dengan passion yang kamu miliki untuk pembaharuan di kehidupan percintaanmu dan juga karirmu di sini. Wow. Pas banget nih yang untuk kartu terakhir. Kalau kamu memang mengalami situasi yang seperti ini, mudah-mudahan apa yang menjadi saran dari semesta ini bisa menjadi pedoman atau pegangan kamu ya untuk segera bertindak dalam mengatasi atau ya menghadapi koneksi kamu dengan seseorang di sini. Oke, kira-kira seperti itu prediksi untuk pick a card kali ini. Semoga prediksi ini membantu dan bisa memberikan pencerahan buat kalian semua. Kita ketemu lagi nanti di pick a card selanjutnya. Bye.